Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai masalah kesempatan kerja dan pengangguran. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Kesempatan kerja erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan-perusahaan dalam menyediakan atau menyerap tenaga kerja. Nah, semakin banyak jumlah kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak pula tenaga kerja yang diserap atau dipekerjakan. Masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Apa saja permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi, yang kedua, produktivitas kerja rendah, yang ketiga, mutu tenaga kerja yang rendah, dan yang keempat adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Ada peranan pemerintah dalam upaya penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan. Nah, apa saja peranan pemerintah? Yang pertama ada kebijakan di bidang pendidikan. Nah, melalui pendidikan dan latihan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pekerja, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja yang baik. Kemudian ada kebijakan perluasan lapangan pekerjaan. Pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung. Upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan cara berikut ini, yaitu yang pertama, mendirikan industri atau pabrik yang bersifat padat karya. Kemudian yang kedua, mendorong usaha kecil menengah. Dan yang ketiga, mengidentifikasikan pekerjaan di daerah pedesaan. Dan yang keempat adalah meningkatkan investasi atau penanaman modal asing. Baik, yang berikutnya, memperluas pemerataan lapangan kerja. Pemerintah mengoptimalkan informasi pemberitahuan lowongan kerja kepada para pencari kerja melalui pasar kerja. Dengan cara ini, diharapkan pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Yang terakhir, kebijakan pengupahan. Kebijakan pengupahan sangat dibutuhkan terutama untuk melindungi para pekerja dari pemberian upah yang terlalu kecil. Upah yang rendah akan mempengaruhi tingkat kesehatan, pendidikan, dan bahkan mempengaruhi produktivitas kerja. Dalam hal ini, pemerintah harus mendorong terciptanya sistem pengupahan yang baik. Kebijakan penetapan UMP merupakan usaha yang harus tetap dilakukan untuk memberi batas upah terendah. Uang harus diberikan. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan yang layak. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur atau cyclical unemployment adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan produksi. Hal ini berarti jam kerja akan dikurangi dan sebagian tenaga kerja akan diberhentikan. Akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak dapat bekerja lagi. Yang kedua, ada pengangguran struktural. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi selalu diikuti oleh perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi. Misalnya terjadi pergeseran dari sektor pertanian menjadi sektor industri. Akibatnya, semakin banyak jumlah industri pengolahan, sedangkan kegiatan pertanian semakin berkurang. Bagi tenaga kerja di bidang pertanian yang tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keahlian akan menganggur. Pengangguran tersebut dinamakan pengangguran struktural. Yang terakhir, pengangguran friksional. Pengangguran jenis ini bersifat sementara dan terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Pengangguran friksional bukanlah sebagai akibat dari ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan sebagai akibat dari keinginan mencari pekerjaan yang lebih baik. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah jenis pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pengangguran pada saat sedang musim tanam dan musim panen. Di sektor pertanian, pekerjaan yang paling pada dilakukan pada saat musim tanam dan musim panen, sehingga saat selang musim tanam dan musim panen banyak terjadi pengangguran. Yang kelima, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Misalnya dulu petani mengolah sawah dengan tenaga manusia, sekarang diganti dengan traktor.
Yang keenam, pengangguran voluntari. Pengangguran voluntari terjadi karena ada orang yang sebenarnya masih dapat bekerja, namun dengan sukarela berhenti bekerja. Baik, yang berikutnya jenis-jenis pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau adanya ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Yang kedua, pengangguran setengah menganggur. Setengah menganggur adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal. Ada juga yang mendefinisikan setengah menganggur sebagai angkatan kerja yang kurang dari 35 jam seminggu. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Studi kasus tentang masalah kesempatan kerja. Masalah kesempatan kerja tidak pernah terlepas dari yang namanya tenaga kerja. Pada tabel di atas, jumlah penduduk usia kerja bertambah lebih cepat dari jumlah tenaga kerja antara tahun 2002 sampai tahun 2008. Oleh karena itu, tingkat kegiatan di NTT mengalami penurunan dari waktu ke waktu, yaitu 78,5% pada tahun 2002 menjadi 71,2% pada tahun 2008. Penurunan ini diakibatkan oleh meningkatnya jumlah remaja yang melanjutkan pendidikan mereka. Penurunan tingkat kegiatan terbesar terjadi di pedesaan, yaitu 81,8% tahun 2002 menjadi 74,5% tahun 2008. Akibat dari penurunan ini, rasio ketergantungan aktual tidak menurun seperti yang diperkirakan, namun mungkin akan menurun pada beberapa tahun mendatang. Pada tahun 2008 ada 0,05 tanggungan untuk setiap orang yang masuk dalam kelompok usia kerja. Berikutnya studi kasus tentang masalah pengangguran. Tingkat pengangguran di NTT sedikit menurun dari waktu ke waktu, yaitu dari 4,3% di tahun 2002 menjadi 3,7% di tahun 2008, terlihat pada tabel 2.2. Tingkat pengangguran relatif rendah, terutama bila dibandingkan angka nasional 8,4 di tahun 2008. Namun, tenaga kerja tidak tersebar merata secara umum. Tingkat pengangguran memberi dampak yang lebih besar terhadap perempuan daripada laki-laki. Jumlah tenaga kerja di kota jauh lebih besar daripada di desa, terutama pada kaum kerja muda. Kaum muda di kota mencapai angka 23% di tahun 2010. Ini menunjukkan bahwa kaum muda di kota masih lebih sulit masuk ke pasar tenaga kerja, walaupun situasinya agak lebih baik secara nasional. Secara umum, tingkat pengangguran yang rendah di desa kemungkinan besar dikarenakan oleh dominasi pertanian dan perkebunan serta sektor informal. Kesimpulannya, pada saat ini situasi demografi di NTT diuntungkan oleh rasio ketergantungan berbasis usia yang lebih baik. Dikarenakan pertumbuhan tenaga kerja sudah mulai menurun secara bertahap, kita mungkin perlu memberikan perhatian pada upaya untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan pekerja. Peningkatan rasio ketergantungan juga memungkinkan peningkatan tabungan swasta sebagai investasi. Saat ini, tabungan dan tingkatan investasi di NTT masih jauh di bawah apa yang dibutuhkan untuk membawa perekonomian ke jalur pertumbuhan yang pesat. Upaya untuk mendorong investasi swasta perlu dibarengi dengan investasi publik yang lebih tinggi, baik dalam hal sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan, maupun prasarana fisik. Program investasi publik yang lebih ambisius pada gilirannya nanti perlu dijadikan bagian dari strategi pembangunan secara jelas, menguraikan pembangunan yang diinginkan untuk NTT, dan mengakui bahwa peran pemerintah provinsi dan setempat serta pemangku kepentingan lain perlu melakukan hal yang lebih dari sekadar menciptakan kondisi yang kondusif.